Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana imama hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur dari segala nikmat yang Allah berikan itu, dan dengan kesyukuran itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang memiliki hati yang tenang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau, mengikuti jejak beliau, diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada gunanya lagi harta dan anak keturunan kita ketika di yaumil qiyamah kelak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ini saya akan menyampaikan 3 bentuk hati dari manusia. Allah menyampaikan tadi dalam surat Asy-Syu'ara, ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak, maka tidak ada gunanya lagi harta sebesar apapun harta yang kita miliki, tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitupun anak cucu keturunan kita, tidak ada gunanya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala yang hatinya tenang, hatinya selamat. Nah, maka hadirin sekalian, ketika di yaumil qiyamah kelak, siapakah orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang pertama kali menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjihad. Jihad adalah satu amalan tertinggi di dalam Islam ini. Maka orang-orang berjihad itu pahalanya sangat besar. Tapi hadirin sekalian, ketika salah satu di antara orang-orang yang berjihad itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, apa yang telah kau lakukan di dunia ini? Kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya ketika di dunia berperang, berjihad di jalan-Mu hingga saya mati. Kemudian Allah katakan, kadzabta, kamu berdusta. Sesungguhnya engkau ketika berjihad di dunia, engkau hanya ingin mendapatkan gelar sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang mujahid. Maka apa yang kau inginkan di dunia telah engkau dapatkan. Sekarang engkau silahkan masuk ke dalam neraka. Wahai malaikat, ambil dia dan masukkan dia ke dalam neraka. Maka kemudian dia digeret ke dalam neraka, padahal dia sudah berjihad.
Kemudian siapa orang yang kedua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang kedua adalah orang yang senang mencari ilmu. Ilmu itu dalam Islam, maka kita itu dianjurkan dalam Islam itu untuk senantiasa belajar, ya. Innama bu'istu bulan apa yang telah kau lakukan? Saya di dunia ini senantiasa senang mencari ilmu, ya. Dan saya ketika sedang mendapatkan ilmu, saya ajarkan kepada semua orang sehingga orang menjadi pintar. Kemudian apa kata Allah? Kadzabta, kamu berdusta. Kamu di dunia mencari ilmu hanya ingin dianggap sebagai seorang alim. Kamu mencari ilmu di dunia ini ingin disebut sebagai orang yang hebat. Kamu ingin disebut sebagai orang ulama. Apa yang kamu inginkan di dunia telah engkau dapatkan. Maka sekarang silahkan kamu masuk ke dalam neraka. Malaikat panggil, masukkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, siapa orang yang dipanggil? Yaitu orang yang senantiasa bersedekah. Dipanggillah dia. Wahai fulan, apa yang telah kulakukan? Saya senantiasa bersedekah. Saya bersedekah kemana-mana. Saya sudah mewakafkan tanah saya, ya, sudah bersedekah sekian banyak. Allah katakan, kata kamu berdusta. Kamu telah berdosa, sekarang masuklah engkau ke dalam neraka. Yang panggil malaikat dan masuklah ke dalam neraka. Lantas kenapa ketiga orang ini yang memiliki amalan begitu besar, ketika di dunia, lantas kenapa dia masuk ke dalam neraka? Karena satu hal,